Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di devosi pagi 9 Oktober 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh melakukan segala kegiatan kita hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita satu di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melakukan segala kegiatan kita hari ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong kita untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami angkat pujian sembah kami, melihat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan memimpin, menyertai kami dalam istirahat kami, sehingga kami dimampukan Tuhan boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur atasnya ya Tuhan. Dan kami datang ya Bapa, membawa seluruh hidup dan kehidupan kami dalam melakukan kegiatan kami pada hari ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terbatas di dalam mengerti kebenaran firman-Mu, kiranya kami dimampukan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, tema devosi kita pada pagi hari ini adalah kenapa harus belajar. Kenapa harus belajar? Nah, sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan kenapa kita harus belajar, mari kita baca firman Tuhan yang terambil daripada Kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Silakan anak-anak buka Alkitabnya masing-masing dan Bapak akan bacakan secara perlahan-lahan. Anak-anak boleh mengikuti di rumah masing-masing. Amsal pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayatnya yang ketujuh menjadi ayat pokok dari perenungan kita pada pagi hari ini. Ayatnya yang ketujuh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak ulangi ayatnya yang ketujuh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa harus belajar? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin kalau sepintas lalu adalah pertanyaan yang gampang. Kalau kita ditanya kenapa harus belajar, ya mungkin kita langsung menjawab supaya pintar Pak,
supaya sukses Pak. Nah ini merupakan semua jawaban yang baik. Tapi pernahkah anak-anakku berpikir, apa sih maunya Tuhan ketika kita belajar? Nah ini pertanyaan yang akhirnya menjadi rumit. Kenapa sih Tuhan justru ada dibawa-bawa ke dalam belajar? Memang Tuhan yang suruh, bukannya guru, orang tua, bapak dan mama, atau siapa saja yang menyuruh maka kita belajar. Tetapi yang anak-anakku yang perlu kita tahu, tadi di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ini adalah poin atau bagian terpenting di dalam kita belajar. Kenapa kita harus belajar? Yang pertama, kenapa kita harus belajar? Karena merupakan sebuah tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Loh, kok bisa ya? Belajar merupakan sebuah tanggung jawab. Tuhan menciptakan kita supaya kita mengelola bumi ini dengan baik. Nah, bagaimana caranya mengelola bumi dengan baik kalau kita tidak mempunyai pengetahuan? Atau pernahkah anak-anak berpikir kalau kita lahir, kita sudah pintar membaca atau sudah pintar berhitung? Pastinya tidak kan? Semua kita harus belajar. Maka tanggung jawab sebagai anak Tuhan adalah harus belajar. Kalau kita melihat keadaan kita yang sekarang, belajar dari rumah, ya, ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Kalau sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 kita belajar, ketemu, bertatap muka di kelas. Tetapi setelah pandemi COVID-19 ini, kita akhirnya belajar dari rumah dan hanya melihat tayangan televisi atau melihat layar laptop, layar HP, kemudian berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi apapun bentuk cara belajar kita pada saat ini, kita tetap harus tahu tanggung jawab kita sebagai siswa, yaitu belajar. Belajar karena itu adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Ya, jadi jangan lihat nanti kalau misalnya ada di lingkungan kita ada anak-anak yang tidak belajar, kita bilang juga, kita tidak usah belajar. Karena kenapa? Ada teman-teman saya, kalau setiap pagi jam 7:30, dia kerjanya main-main saja. Sementara kita capek-capek harus belajar. Ya, itu tidak usah menjadi contoh bagi kita. Karena kenapa? Kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Kalau teman-teman kita tidak belajar, maka kita tidak usah harus ikut. Kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai siswa, yaitu belajar di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau kita belajar dari jam 7:30 sampai 11:30. Nah itu waktu-waktu yang anak-anak harus belajar. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar? Untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Wah, ternyata belajar itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Belajar supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi dan mencintai Tuhan lebih baik lagi. Karena kenapa? Tuhan yang memberikan kita pengetahuan. Maka kalau kita sudah berpengetahuan, baiklah kita menggunakan pengetahuan itu secara bertanggung jawab. Lagi-lagi bertanggung jawab. Ada orang-orang yang berpengetahuan atau mempunyai banyak pengetahuan tapi jahat. Contohnya apa? Contohnya siapa? Pencuri. Jangan bilang pencuri tidak berpengetahuan.
Pencuri berpengetahuan. Mereka pintar. Karena mereka pintar, maka mereka tahu mencuri. Ya, pasti tidak ada pencuri kan yang mencuri di tengah-tengah orang yang begitu banyak. Nah, itu berarti pencuri yang tidak pintar. Tapi kalau pencuri yang pintar pasti akan mencuri di mana orang-orang tidak banyak, ya, supaya dengan leluasa dia bisa mudah mengambil barang. Itu salah satu contoh orang yang pintar berpengetahuan tapi tidak menggunakan pengetahuannya dengan baik, ya. Dari situ perbuatan-perbuatan itu jelas perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Nah, makanya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita gunakan pengetahuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus belajar? Untuk melayani Tuhan. Anak-anakku sekalian, ya, banyak orang tidak mengerti kenapa harus belajar. Justru kita belajar supaya kita juga rajin melayani Tuhan. Kalau kita dikasih talenta, ya, untuk bisa mengajar teman-teman kita, baiklah kita mengajar teman-teman kita yang mungkin saja belum tahu matematika atau belum lancar membaca. Mari kita ajar mereka. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita melalui belajar. Kalau kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengerti lebih duluan daripada teman kita, maka kita mempunyai kewajiban melayani Tuhan dengan mengajar teman-teman kita yang belum tahu. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus belajar? Kita belajar supaya kita bisa melayani sesama. Kalau kita sudah tahu bagaimana melayani Tuhan, pasti kita juga akan diberi bijaksana bagaimana caranya untuk kita bisa melayani sesama kita. Jadi itu kuncinya, layani Tuhan, maka kita pasti diberikan bijaksana untuk bisa melayani sesama kita. Jadi harus belajar itu bukan berarti untuk suatu saat saya lebih hebat. Harus belajar itu untuk suatu saat saya bisa sukses. Memang itu adalah tujuan mungkin dari semua sebagian besar orang. Tetapi sebagai anak-anak Kristen, harus belajar itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena kenapa? Ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mampukan kita. Sehingga kita beroleh pengetahuan. Nah, nanti ini semua akan bisa kelihatan lewat talenta-talenta anak-anakku sekalian. Ada anak-anakku yang mempunyai talenta menyanyi, ada anak-anakku yang mempunyai talenta untuk bisa pandai berhitung, ya, membuat karya seni yang baik. Nah, itu semua nanti akan dikembalikan untuk Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya yang dituntut Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus belajar? Marilah kita belajar untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan ke depannya. Marilah kita belajar untuk bisa melayani Tuhan. Marilah kita belajar untuk bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Dan marilah kita belajar untuk bisa melayani sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau Tuhan memimpin dan menyertai kami dalam renungan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang kami boleh baca akan firman-Mu, apa yang kami boleh dengarkan dari firman-Mu, menjadi pengetahuan bagi kami untuk bisa kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Jikalau kami mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai siswa, sebagai anak-anak dari
Bapak dan Ibu, di dalam kami menuntut ilmu, di dalam kami belajar, kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memberikan kami bijaksana, kekuatan, kesehatan, dan kepintaran. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Ajar kami Tuhan melalui setiap pengetahuan yang kami miliki untuk terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami, kiranya Tuhan juga yang terus memberkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, bijaksana, sehingga boleh mereka mendidik kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami ya Tuhan, sehingga boleh mengajar kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai berjumpa di devosi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.